Mari bersama kita nyatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Bapa. Kami persembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah
Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatanku, sukacitaku, Bapa. Yesus, selamanya. Begitu besar kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Walau kami tak dapat melihat rencana-Mu, Bapa, namun kami percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tidak dapat melihat rencana-Mu, Tuhan, ku tak dapat semua rencana-Mu, Tuhan, hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.
kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Karena Dia baik, sungguh baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan boleh sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. boleh bersama-sama kita katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Semuanya bertepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, semuanya kita bertepuk tangan. bertepuk tangan. Sebab Engkau berjaya Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. boleh kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai, sorakan. Haleluya, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan kembali lagi. Boleh sama-sama angkat suaramu, katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Katakan siapa? Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa
hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kembali kita siapkan hati kita pagi hari ini. Lebih dalam kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya Tuhan, walau kami tak dapat melihat rencana-Mu, namun kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Bukan karena kami melihat, tetapi karena firman kami tetap percaya. Oh, haleluya. Sembah Dia. Haleluya. We worship you, Jesus. Mari seluruh jemaat GBI Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online, angkat suaramu, sembah Dia. Oh, haleluya. Firman-Mu Tuhan, terima kasih. Kami menyembah. Oh iya, sembah Dia, tinggikan nama-Mu. Thank you Jesus. Kami percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu yang hidup, yang selalu ada bagi setiap kami. Untuk itu kami bisa berdiri tegar sampai hari ini. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Untuk itu kami memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, terkhusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan menjadi pewahyuan yang baru bagi setiap kami, sehingga setiap kami yang menerimanya bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan begitu pula kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, dan sebentar
saudara kami akan sambut firman-Mu dengan sikap hati yang terbuka dan rendah hati. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Shalom jemaat GBR Rahmani. Ya, dimanapun saudara berada tentunya. Tapi lebih banyak di rumah, saya yakin. Sudah tidak terasa kita sudah berbulan-bulan melewati keadaan seperti ini. Kita masih tetap ibadah online. Tetapi walaupun masih ibadah online tidak mengurangi rasa persekutuan kita walaupun hanya bertemu di sosial media melalui YouTube atau Facebook. Dan saya berdoa buat seluruh jemaat GBR Rahmani kiranya didapati dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya menyaksikan ini, dan tentunya penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya kasih judul berkelimpahan di tengah kesesakan. Berkelimpahan di tengah kesesakan. Dalam Yohanes 10 ayat yang 10 kita baca dulu firman-Nya. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena kita tahu di tengah-tengah pandemik ini ya, kita semua dari segi ekonomi tentunya pasti sedang mengalami kekurangan. Dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita tidak pernah merasa kekurangan seharusnya. Karena Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan seperti apa yang kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 tadi. Tetapi faktanya namanya juga manusia, kondisi tentu akan mempengaruhi hidup seseorang, apalagi ketika kondisi hidup seseorang itu sedang mengalami kekurangan. Tetapi saya mau kasih tahu kelimpahan yang dimaksud dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 tadi yang kita baca, bahwa kelimpahan bukan sekedar kelimpahan materi. Tuhan tidak hanya sekedar menjanjikan kelimpahan yang sifatnya yang kita bisa lihat, tetapi Tuhan berikan kelimpahan yang sifatnya kekal, yaitu kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan ucapan syukur, ya, kelimpahan iman, kelimpahan sukacita. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita sebenarnya. Karena dalam bahasa aslinya Tuhan tidak janjikan kelimpahan dalam bentuk materi, dalam bentuk fisik gitu ya. Tetapi Tuhan janjikan kelimpahan yang sifatnya kekal. Tentu yang teratas, yang tertinggi, kelimpahan yang maksud adalah hidup yang kekal. Itu yang harus kita terima ya. Tetapi sekarang banyak orang datang kepada Tuhan ya, mengandalkan Tuhan, semuanya karena berpusat pada materi. Tetapi seharusnya materi bukan tujuan kita meminta kepada Tuhan, tetapi harusnya kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan kelimpahan yang sifatnya kekal. Seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur. Itu yang harusnya kita terima. Karena kalau kita bisa mendapatkan yang sifatnya kekal, pasti yang namanya materi pun mengikuti. Banyak orang bisa mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan apapun yang dia punya. Tetapi jika dia kehilangan yang namanya sukacita dan damai sejahtera, ya itu bisa, apa yang sudah hilang secara materi tidak bisa kita dapatkan kembali. Tetapi ketika kita bisa punya kelimpahan dalam damai sejahtera dan sukacita, saya yakin apa yang tadinya kita kehilangan, kita bisa dapatkan itu kembali. Betul nggak? Apalagi tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini, ya banyak bisnis yang ambrol, ya banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang ya kehilangan banyak uang. Dan kalau kita punya kelimpahan yang dimaksudkan, yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, saya yakin saudara tidak akan merasa kekurangan, bahkan saudara akan merasa berkelimpahan di dalam Tuhan. Untuk itu di sini ada 3 pesan penting yang mau saya sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kesesakan. Ya. Jadi ada 3 kunci, ya, namanya aja kunci. Jadi kalau kita punya kunci ini, kita akan bisa merasakan kelimpahan yang Tuhan janjikan. Yang percaya katakan amin. Ya, saya yakin jika 3 kunci ini bisa kita dapatkan, kita pelajari, ya, walaupun saudara sedang mengalami masalah, berbagai masalah,
masalah yang saudara alami pasti akan bisa dilewati karena saudara mempunyai 3 kunci ini, dan kelimpahan yang dijanjikan Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Yang pertama untuk kita bisa mendapatkan kelimpahan di tengah kesesakan, kita harus bisa mempunyai kata cukup. Apa? Cukup. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam apa? Segala keadaan. Sebelum kita bisa mengerti kelimpahan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita harus mengerti arti kata cukup. Ya. Banyak orang gagal bisa mendapatkan kelimpahan yang Tuhan janjikan karena dia tidak pernah merasa cukup. Orang yang punya gaji yang mungkin dia gaji sebulan hanya 10 juta, dengan orang yang hanya punya gaji mungkin dia 3 juta, dia bisa mengatakan cukup. Orang yang punya gaji 3 juta bisa mengatakan cukup dibandingkan orang yang punya 10 juta. Betul nggak? Itu tergantung bagaimana pribadi kita sendiri. Tergantung bagaimana kita meresponi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya. Walaupun kita tahu kebutuhan hidup begitu banyak, tetapi kalau kita bisa mengerti arti kata cukup, berapapun yang saudara terima, berapapun yang saudara punya di tangan saudara, pasti akan bisa saudara kelola, dan pasti nantinya pada suatu saat itu akan kita bisa merasakan yang namanya kelimpahan. Amin saudara. Makanya saya mau ingatkan buat kita semua, apakah hari-hari ini saudara sudah merasa cukup? Ya, kalau kita sudah mengerti kata cukup, saya yakin kita akan dijauhkan dari keserakahan. Ya, makanya saya tulis di situ, orang yang mengerti kata cukup adalah orang yang tahu diri. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mengerti kata cukup adalah orang yang tahu diri. Tahu orang yang tahu diri? Orang yang tahu diri adalah orang yang mengenal dirinya. Orang yang sadar akan dirinya gitu. Dia tahu dirinya hanya segini, hanya mendapatkan segini. Ya dia pun juga harus bisa menampilkan apa yang dia punya dengan keadaan seperti itu. Tetapi banyak orang yang ya tidak tahu diri gitu, ya merasa padahal sudah Tuhan berikan segitu, tapi dia menampilkan sesuatu yang lebih dari apa yang Tuhan beri gitu. Nah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu bisa menjadi orang yang mengerti dengan kata cukup. Ketika kita mencukupkan diri kita mengenal diri kita dan kita tahu akan diri kita siapa. Tetapi banyak orang yang tidak mengenal dirinya, banyak orang yang gagal paham dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika dia tidak mengenal dirinya dengan baik, dia akan masuk dalam masalah-masalah yang sepertinya seharusnya tidak perlu kita masuki. Ya, makanya saya berdoa buat kita semua, tentunya jemaat yang sedang menyaksikan ibadah online ini tetap mencukupkan diri kita sadar diri kita siapa. Kalau saya boleh bilang, kita ini siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita boleh ditebus sama Tuhan karena kasih anugerah Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya orang yang mengerti kata cukup biasanya adalah orang yang rendah hati. Ya. Tetapi orang yang tidak pernah merasa cukup, dia pasti akan menjadi orang yang tinggi hati, dan tentunya dia akan menjadi orang yang sombong, congkak, dan susah dibilangin gitu ya. Tetapi orang yang mengerti kata cukup, dia akan selalu menjadi pribadi yang baik, karakternya pasti akan serupa dengan Kristus, dan by the way pasti dia akan punya banyak teman. Betul nggak? Ya, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kita harus apa? Mengerti kata cukup. Yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan kelimpahan di tengah kesesakan, tentunya kita harus punya kunci yang kedua, yaitu kita selalu tetap bersyukur. Ya. Dalam Mazmur 107 ayat yang pertama sampai kedua dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa apa? Kuasa yang menyesakan. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu tidak akan terpengaruh dalam kondisi apapun. Ya. Saya yakin dan percaya sesesak apapun kehidupan kita di muka bumi ini, jika kita berserah kepada Tuhan, kita selalu punya mental yang selalu mengucap syukur. Saya yakin kita akan bisa melewati badai kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Ya, karena kita tahu apalagi di tengah pandemik ini pasti kita semua butuh yang namanya bersyukur.
Kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita terima, kita harus tetap mengucap syukur. Ya. Dan di tengah-tengah pandemi ini banyak orang-orang yang mulai bercoba melawan arus. Ya. Sudah tahu dalam keadaan pandemik, mencoba investasi dalam usaha gitu ya. Ya nggak ada salahnya kita mencoba, tetapi banyak orang yang mencoba dan akhirnya ambrol bisnisnya, gagal bisnisnya. Dan kalau kita yang sedang mengalami hal-hal seperti itu, jangan langsung menyerah. Kita percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus tetap bersyukur atas keputusan-keputusan yang kita ambil, meskipun keputusan kita terkadang salah, betul nggak? Karena kita semua kan hidup sampai hari ini tergantung keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Kalau kita salah mengambil keputusan di masa lalu, ya kita salah aja ngambil keputusan di masa lalu, tentu kita harus menanggung kerugian di masa yang akan datang. Betul nggak? Kalau kita gagal mengambil keputusan di masa lalu, kita harus terima mengambil kerugian di masa yang akan datang. Tetapi jika kita tepat mengambil sebuah keputusan di masa lalu kita, tentunya keberhasilan di masa depan akan kita terima. Begitu juga dengan sebaliknya. Makanya jangan pernah lupa kalau kita mau mengambil keputusan dalam hidup ini, ya kita undang Tuhan dalam keputusan kita. Kita tanya sama Tuhan, apakah kita salah? Apakah kita perlu seperti ini? Apakah kita tidak perlu seperti ini? Ya, dan ketika kita mengambil keputusan dengan baik, tentunya hasilnya juga pasti akan baik. Ya, itulah dalam hidup ini. Makanya kita harus tetap bersyukur karena kita tahu keadaan yang semakin berat ya. Kita bisa lihat kalau di TV ada berita-berita yang semakin keadaannya kurang kondusif. Udah tahu kita sedang pandemik ya, ada begitu banyak masalah-masalah apalagi di bangsa kita. Makanya kita tetap doakan bangsa kita supaya Tuhan pulihkan. Ya makanya yang kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kita menjadi teladan bagi bangsa kita. Kita menjadi batu loncatan bagi banyak orang gitu ya. Bukan menjadi batu sandungan, betul nggak? Jangan gara-gara kita orang jadi tersakiti, gara-gara kita orang-orang jadi sakit hati, ya, jadi marah-marah. Tetapi harusnya kalau ada kita, ada damai, ada sukacita. Kalau kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat, karena ada kita banyak orang malah diberkati, banyak orang malah dipulihkan, ya enggak? Itulah seharusnya kita menjadi pribadi yang mengucap syukur. Ya, apakah saudara sudah mengucap syukur hari ini? Ya, saya berdoa buat Jemaat GB Rahmani, apapun yang sedang saudara alami hari ini, mungkin sedang mengalami sakit atau sedang mengalami ekonomi yang kurang, ya, atau sedang ada masalah dalam keluarga, saya berdoa biarlah tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, mujizat itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Nah, jika kita ingin merasakan kelimpahan yang Tuhan janjikan di tengah kesesakan ini, kita harus menjadi pribadi apa? Yang murah hati. Murah hati bukan berarti kita, kalau suka memberi ya, suka memberi bukan berarti kita memaksa saudara untuk harus memberi ke gereja saja. Tetapi memberi adalah memberi kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus apa? Harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara sekalian yang sedang menyaksikan ibadah online ini, khususnya Jemaat GB Rahmani yang sudah berjemaat begitu lama di sini, murah hati adalah satu value yang kita kembangkan di tempat ini. Murah hati adalah salah satu value yang kita kembangkan di tempat ini, ya. Karena kita tahu senior pastor dalam GB Rahmani ini adalah sosok seseorang yang menunjukkan kemurahan hatinya. Dan murah hati harusnya ada bagi setiap orang percaya, apalagi Jemaat GB Rahmani. Murah hati artinya suka memberi. Saya bangga kemarin waktu kita membagi sembako, ya, ada sebuah cerita salah satu pengerja kita menerima sembako. Tetapi dia tahu, walaupun dia dalam keadaan kurang, dia juga butuh sembako. Tetapi ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada dia. Dan akhirnya saya dengar sembako yang dia terima pun
dibagikan kepada tetangga-tetangganya yang juga sedang mengalami kekurangan. Alangkah luar biasanya ketika kita sedang mengalami kekurangan, tetapi kita bisa memberi ketika kita sedang mengalami kekurangan. Betul nggak? Saya yakin ini seperti sebuah kisah janda miskin ya, yang memberikan seluruh apa yang dia punya kepada Tuhan waktu itu. Ya, begitu juga kita harus memberikan contoh. Apapun kondisi yang kita alami hari-hari ini, meskipun kita sedang mengalami entah kita kerugian, entah kita kekurangan, tetapi kita jangan pernah lupa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, dan kita pun harus bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, dan kita harus mempunyai sifat yang namanya murah hati. Dan ketika kita menjadi orang yang murah hati, saya yakin meskipun kita sedang mengalami kekurangan, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Meskipun kita sedang mengalami kekurangan, kita akan selalu merasa cukup. Karena kita punya sifat, punya gaya hidup yang suka memberi. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Ketika kita memberi ada sukacita yang luar biasa. Ketika kita memberi ada sesuatu yang berbeda gitu. Emang kita lebih senang sih menerima, betul nggak? Sifat daging manusia lebih senang menerima. Lebih enak nerima gaji daripada ngasih gaji ke orang. Ya nggak? Ya nggak? Lebih enak dapat duit daripada, lebih enak terima duit daripada ngasih duit ke orang. Tetapi saya mau mengajak kita semua. Di luar sana pasti lebih banyak orang yang lebih membutuhkan. Sekurang-kurangnya kita, pasti ada yang lebih kurang dari kita. Untuk itu tetaplah kita tadi saya katakan bersyukur, tetaplah cukupkan diri, dan jangan lupa perhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa buat kita semua, ya, meskipun dalam keadaan yang sulit, keadaan yang mungkin tidak kondusif, dan kita tidak tahu kapan bisa berakhir, tapi kita berdoa semoga cepat dilepaskan dari masalah COVID-19 ini, karena pandemik ini benar-benar nyerempet kemana-mana, ya, apalagi ke ekonomi, waduh, sangat mengerikan gitu. Dan ya, yang kita bisa lakukan kita hanya bisa berdoa, dan tentunya jangan pernah lupa tetap cukupkan diri, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan yang terakhir, walaupun kita sedang mengalami kesesakan, kita harus menjadi orang yang murah hati. Saya yakin jika saudara bisa memberi kepada orang-orang di sekitar Anda, saya yakin Tuhan akan membalasnya berkali-kali lipat. Apa yang kita beri tidak akan pernah sia-sia. Ya, saya bangga jemaat GBI Rahmani yang bisa menerima sembako yang kita beri, dia masih bisa membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, saya berharap seluruh jemaat GBI Rahmani juga bisa melakukan ini. Jika engkau sedang merasakan kekurangan, lihatlah orang-orang di sekitarmu. Mungkin mereka ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Ada baiknya kita harus menjadi orang yang murah hati. Karena kalau kita menjadi orang yang murah hati, kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, apa saja yang engkau doakan, pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Karena doa orang benar, besar kuasanya. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman-Nya memberkati kita semua. Kita angkat pujian sebelum kita akhiri ibadah ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena kami melihat, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tidak pernah berubah. karena firman-Mu Yang pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Di tengah kesesakan ini kami mau mengambil keputusan dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang yang mencukupkan diri. Kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan tentunya kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GB Rahmani dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan mengurapi setiap mereka. Berikan mereka sikap hati yang murah hati. Sehingga mereka bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Untuk itu hamba-Mu mengangkat tangan berdoa untuk seluruh jemaat GB Rahmani yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Kami percaya mukjizat akan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tangan kami juga terangkat untuk bangsa kami. Biarlah bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kepala negara kami, presiden, begitu juga jajaran dari yang terendah sampai yang tertinggi sekalipun. Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Sehingga bangsa kami boleh dilepaskan dari masalah-masalah pandemi COVID ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk kota kami, kota Kerawang yang kami cintai. Biarlah keamanan, kenyamanan, ketentraman Tuhan berikan bagi kota kami. Untuk itu berikan hikmat juga kepada Bupati, begitu juga dengan seluruh jajaran dan stafnya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan dan melindungi kota Kerawang. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan inilah ibadah yang kami jalani. Biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari seluruh jemaat GB Rahmani, kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Happy Sunday, God bless you.